Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nia, Iva, Dimas, Yoga, Ria, Reza, Mimi, Nana, Rizka. Baik, semua siswa dinyatakan hadir. Terima kasih. Pada pembelajaran sore hari ini, kita akan memasuki materi badan usaha. Nah, di sini saya akan membahas mengenai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Pokok bahasan kita ada 3, ada BUMN, BUMD, dan BUMS. Sebelum saya memasuki materi selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada siswa-siswa semuanya, apa yang kalian ketahui mengenai badan usaha? Saya akan menunjuk dari absensi yang sudah saya pegang. Ada Dimas. Silakan Dimas. Apa yang kamu ketahui dan kamu pahami mengenai badan usaha? Tolong uraikan pengertian kamu. Terima kasih. Nah, badan usaha itu merupakan badan usaha yang satu kesatuan hukumnya terdapat teknis dan prinsip ekonomi, di mana tujuannya semata-mata mencari laba ataupun keuntungan. Baik, selanjutnya akan memasuki badan usaha yang pertama. Sebelum saya memasuki materi, saya ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui mengenai badan usaha milik negara? Baik, Kak Reza, tolong jelaskan pemahaman kamu mengenai badan usaha milik negara ini. Ya, betul sekali. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, badan usaha milik negara atau BUMN ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kekayaan negara yang dipisahkan ini seperti apa, Bu? Nah, jadi di sini kekayaan negara yang dipisahkan itu berasal dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi. Ini semua jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, ada peran BUMN. Yang pertama, peran BUMN itu yaitu pengembangan kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Yang kedua, penyumbang terbesar dalam perekonomian. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada pendapatan nasional. Selanjutnya ada tujuan BUMN. Nah, tujuan dari terbentuknya BUMN sendiri itu apa, Bu? Yang pertama, yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, jelas mengejar keuntungan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta maupun koperasi. Dan yang terakhir, tujuan BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya, masuk dalam bentuk-bentuk BUMN. Nah, di sini saya ingin bertanya,
bentuk-bentuk BUMN apa saja yang kalian ketahui dan bagaimana contohnya? Sebelum ke contohnya, saya ingin mengetahui sudut pandang kalian mengenai bentuk-bentuk BUMN itu sendiri. Saya ingin bertanya kepada Iva, silahkan Iva. Tolong kamu sebutkan ada berapa bentuk-bentuk BUMN dan apa pemahaman kamu mengenai bentuk-bentuk BUMN tersebut. Baik, nah betul sekali. Sebenarnya jawaban dari Iva itu sudah benar. Nah, di sini bentuk-bentuk BUMN sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada perjan atau perusahaan jawatan, yang kedua ada perum atau perusahaan umum, dan yang ketiga ada persero atau perusahaan perseroan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perjan. Kenapa saya tidak cantumkan perjan dalam layar saudara yang dalam layar kalian lihat. Di sini, perjan merupakan salah satu badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini memiliki tujuan yaitu melayani masyarakat. Tolong diingat dan digarisbawahi, hanya melayani masyarakat. Nah, perjan memiliki fokus maupun tujuan untuk melayani masyarakat. Namun, karena selalu fokus ini pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi operasional biaya-biayanya, maka perjan ini sudah tidak diterapkan lagi untuk saat ini. Nah, jadi kenapa perjan sudah tidak dipakai untuk saat ini? Karena perjan tidak sanggup menanggulangi biaya-biaya operasional perusahaan. Nah, sehingga itulah alasannya kenapa perjan sudah tidak digunakan lagi saat ini. Dan saya memang tidak mencantumkan perjan dalam layar yang saudara lihat. Contoh dari perjan, contoh perusahaan perjan salah satunya ada PJKA yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT KAI, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan umum atau perum. Nah, perum ini merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham-sahamnya. Tujuan dari perum yaitu untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang ataupun jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan masyarakat yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Rizka. Tolong Rizka, sebutkan perusahaan umum yang kamu ketahui. Baik, betul sekali. Nah, salah satu perusahaan umum yaitu ada Perum Bulog, Perum Peruri, Perum Perhutani, ada Perum Damri, dan Perum Nas. Di sini, dalam Perum terdapat struktur organisasinya yang terdiri dari menteri, direksi, dan dewan pengawas. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan perseroan atau persero. Nah, persero ini merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas, di mana sahamnya 51% dikuasai negara. Nah, tujuan dari persero ini yaitu menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Di sini, struktur organisasi dari persero ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yang kedua ada direksi, dan yang terakhir ada komisaris. Sebelum ke slide selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ria. Ria, tolong kamu jelaskan apa saja perusahaan perseroan yang kamu ketahui. Nah, ya. Ya, betul sekali. Di sini ada PT BRI, PT KAI, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Pos Indonesia, dan PT Pertamina. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara, tidak seperti perjan maupun perum. Nah, selain mencari keuntungan, persero juga mendedikasikan dirinya untuk pelayanan masyarakat. Jadi,
Kalau Perjan fokus untuk melayani masyarakat, Peru melayani masyarakat tetapi mencari keuntungan juga. Nah, sedangkan Persero ini mencari keuntungan dan melayani masyarakat, tetapi keuntungannya lebih besar daripada perusahaan umum, seperti itu. Nah, selanjutnya ada BUMD. Apa sih yang kalian ketahui mengenai BUMD? Bagaimana pendapat kalian juga, sudut pandang kalian mengenai badan usaha daerah yang ada di daerah kalian masing-masing? Saya akan tanya kepada Nia, tolong uraikan pendapat kamu mengenai badan usaha milik daerah. Ya, terima kasih Nia. BUMD sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yaitu BUMD merupakan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Nah, tujuan dari BUMD di sini yaitu semata-mata untuk meningkatkan PAD atau penghasilan asli daerah. Selanjutnya ada peran BUMD. Peran BUMD yang pertama yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan pengarahan serta bantuan untuk para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik itu koperasi maupun UKM. Yang ketiga, memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan yang keempat, peran dari BUMD yaitu menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh koperasi dan pihak swasta. Selanjutnya ada tujuan BUMD. Tujuan BUMD yang pertama yaitu memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. Dan yang kedua, mencari keuntungan dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari BUMD sendiri. Bentuk-bentuk BUMD sendiri yaitu ada dua. Yang pertama ada Perda, yang kedua ada PT. Nah, Perda ini merupakan badan usaha milik daerah di mana sahamnya dan modalnya berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. Yang kedua ada BUMD, ada PT di mana badan usaha milik daerah yang 51% modalnya atau sahamnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Saya ingin bertanya, yang namanya modal dalam ilmu ekonomi harusnya 100%, sedangkan dalam PT disisakan hanya 51% yang dipakai. 49% sisa modal itu kemana atau dibuat apa? Saya ingin menunjuk satu siswa lagi. Ini, silahkan kamu tanggapi mengenai pertanyaan saya mengenai 100% modal dari PT. Kenapa yang dipakai hanya 51%? Sisa modal itu dikemanakan dan jadi apa seperti itu? Oke, ya. Betul sekali, Mimi. Nah, jadi sisa modal dari 51% itu atau 49% sisa modalnya itu disebar ke publik. Nah, disebar ke publik itu berupa saham. Nah, jadi saham-saham itu yang biasa dibuat oleh kita selaku rakyat umum untuk bermain saham. Jadi dari mana asal-asal saham BRI, saham BCA? Nah, itu dari 49% modal PT tersebut. Selanjutnya ada BUMS. Apa sih BUMS itu? Saya ingin bertanya kepada Yoga. Apa sih BUMS yang kamu ketahui dan bagaimana menurut kamu? Ya, benar sekali. Betul sekali. Badan usaha milik swasta atau BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, singkatnya seperti ini. Jika dalam sekelompok orang ingin mendirikan sebuah perusahaan dan salah satu dari orang tersebut menanamkan modal yang sangat banyak, misal dari 100%, si A menanamkan modal 70% dan si B menanamkan modal 30%. Jelas kelak nantinya keuntungan yang lebih banyak akan ada di si A karena si A merupakan penanam modal yang terbanyak dan dia ikut di dalamnya seperti itu. Sedangkan si B, dia juga akan mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungannya tidak sebanyak dari
yang didapatkan si A, seperti itu. Nah, selanjutnya ada peran BUMS. Peran BUMS yang pertama yaitu membantu pemerintah untuk memperbesar penerimaan atau penghasilan negara melalui pembayaran pajak dan sebagainya. Yang kedua, sebagai rekan pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangani pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa dari sektor migas. Seperti itu. Selanjutnya ada bentuk BUMS. Yang pertama, bentuk BUMS itu ada perusahaan perseorangan. Yang kedua ada firma, yang ketiga ada CV, yang keempat ada PT atau perseroan terbatas. Kita akan bahas yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang dikelola oleh perseorangan dengan tujuan mendapat laba. Jadi seperti ini. Di sini, modal perusahaan perseorangan ini berasal dari dana pribadi, sehingga pemilik memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan. Jadi, kalau perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka yang akan merasakan adalah si pemilik. Jika sebaliknya perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dialami oleh pemiliknya 100%, seperti itu. Jadi, untuk keuntungan dan kerugian dari perusahaan perorangan ini akan dirasakan oleh pemilik dari perusahaannya, seperti itu. Selanjutnya ada firma. Firma ini merupakan perusahaan yang dikelola oleh 2 orang atau lebih dan membagi keuntungan dari hasil yang didapat. Jadi, dalam firma ini, para anggota yang berkumpul merupakan anggota aktif, sehingga perusahaan dikelola dan dimiliki oleh beberapa orang tadi. Nah, setiap sekutu dan anggota memiliki tanggung jawab yang sama pada perusahaan tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada CV atau perusahaan komanditer. CV ini merupakan suatu perusahaan di mana suatu usaha aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal. Nah, di sini di CV ini dibagi menjadi 2 sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berbeda dengan sekutu pasif. Karena apa? Karena sekutu aktif tidak hanya menyertakan modal, tetapi dia juga ikut terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan sekutu aktif hanya menanamkan modalnya saja dan tidak ikut dalam pengelolaan perusahaan. Nah, jadi kalau semisal suatu saat akan mendapat keuntungan, tentu sekutu aktif yang akan mendapatkan jauh lebih keuntungan dibanding sekutu pasif, seperti itu. Selanjutnya ada perusahaan terbatas atau PT, di mana PT ini didirikan berdasarkan perjanjian semua modal yang terbagi dalam saham dan persyaratan undang-undang. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas ini merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, seperti itu. Dalam PT sendiri ada terbagi 4 jenis. Yang pertama ada PT kosong, PT terbuka, yang ketiga ada PT asing, dan yang keempat ada PT domestik, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, di mana seperti biasa saya akan bermain kelompok kecil. Seperti biasa, aturan permainan saya yaitu menggunakan quizzes. Dalam 3 kelompok itu saya sudah terbagi. Jadi kalian membuat kelompok A, B, C. Seperti biasa, para peserta dapat login terlebih dahulu melalui akun email yang ada di ponsel kalian masing-masing. Nah, setelah memasuki quizzes, di sana kalian sudah tersedia beberapa kelompok. A, B, C kalian bisa langsung masuk ke room masing-masing, dan di sana ada pengerjaan babak pertama, di mana soalnya itu berbentuk multiple choice dengan beberapa soal dan alokasi waktunya hanya 5 detik per soal, seperti itu. Dan yang kedua, untuk babak finalnya, setelah jeda ada final quiz, di mana quiz tersebut berbentuk essay singkat dan alokasi waktu pengerjaannya 30 detik per soal, seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya, pemateri akan mengirimkan link melalui grup WhatsApp ataupun chat Zoom dan Google Meet selanjutnya. Untuk mengenai kuisnya, apa ada yang ingin ditanyakan ataupun mengenai materi, apa ada yang belum mengerti dan ingin ditanyakan? Baik.
Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan agama kalian masing-masing. Mulai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti mata pelajaran di sore hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.